Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IF20C. Di sini kami akan mempresentasikan pertemuan 11 mata kuliah Elektronika Dasar, di mana anggotanya Ajeng Salwa Alganiu, Dani Firdaus, Eva Senia Septiani, dan dengan saya sendiri, Nisa Utami. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi contoh rangkaian dan program aplikasi dengan konektor DB9, DB25, dan USB. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, serial port dengan konektor DB9. Yang kedua, paralel port dengan konektor DB25. Yang terakhir, aplikasi dan rangkaian dengan konektor USB. Next. Serial port dengan konektor DB9. Pada prinsipnya, komunikasi serial ialah komunikasi di mana pengiriman data dilakukan per bit, sehingga lebih lambat dibandingkan komunikasi paralel, seperti pada port printer yang mampu mengirim 8 bit sekaligus dalam sekali detik. Port yang digunakan biasanya menggunakan konektor DB9. Contohnya komunikasi serial ialah mouse, scanner, dan sistem akuisisi data yang terhubung ke port COM1 atau COM2. Oke, selanjutnya, spesifikasi elektronik dari serial port merujuk pada Electronic Industry Association atau EIA. Oke, di sini ada 5 poin. Ada space logika 0 ialah tegangan antara plus 3 hingga plus 25 V. Mars logika 1 ialah tegangan antara min 3 hingga min 25 V. Daerah antara plus 3 V hingga min 3 V tidak didefinisikan atau tidak terpakai. Tegangan open circuit tidak boleh melebihi 25 V. Arus hubungan singkat tidak boleh melebihi 500 mA. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Ajeng Salwa. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu paralel port dengan konektor DB25. Pengertian dan fungsi utama. Paralel port adalah port yang biasanya dipakai sebagai port printer dengan pin out berjumlah 25 pin. Dalam istilah pasar disebut DB25 untuk konektornya. Sesuai namanya, paralel port ini sekali mentransfer data langsung ditransfer selebar 8 bit. Dalam suatu periode, 8 bit ini diwujudkan dalam 8 buah kabel dalam konektor DB25. Beda halnya dengan serial port yang hanya memiliki 3 kabel utama, yakni TX atau transmit, RX atau receive, dan Jenny atau ground. Parallel port diperkenalkan tahun 1981 oleh IBM. Fungsi utamanya adalah untuk mengkomunikasikan antara komputer dengan printer. Desain standar parallel port hanya memungkinkan panjang kabel maksimal 2 meter. Meskipun kemampuan komputer meningkat, ternyata tidak ada perubahan yang ternyata pada arsitektur paralel port, sehingga transfer data max tetap terbatas pada 150 kbps. Next, parallel port mempunyai 3 register, yaitu 1 data register, kedua status register, dan ketiga control register. Yang pertama, data register terhubung ke jalur data. Yang kedua, status register terhubung ke jalur status. Dan yang ketiga, control register terhubung ke jalur kontrol. Selanjutnya,
Parallel port dapat mengirimkan 8 bit data sekaligus atau serentak dalam satu waktu lebih cepat dibandingkan serial port. Parallel port ini menggunakan konektor DB25. Panjang kabel maksimum yang diperlukan atau diperbolehkan adalah 15 feet. Contoh peralatan yang menggunakan parallel port adalah printer, scanner, external driver, dan sebagainya. Standar port paralel yang baru adalah IEEE 1284, di mana dikeluarkan tahun 1994. Standar ini mendefinisikan 5 mode operasi sebagai berikut. Yang pertama ada mode kompatibilitas, yang kedua ada mode nibble, yang ketiga ada mode byte, yang keempat ada mode IPP atau Enhanced Parallel Port, dan yang kelima ada mode ICP, Extends Capability Port. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Eva Senia Septiani akan melanjutkan dari slide berikut sebelumnya. Di sini ada tujuannya, yaitu tujuan dari standar yang baru tersebut ialah untuk mendesain driver dan peralatan yang baru yang kompatibel dengan peralatan lainnya serta standar parallel port sebelumnya atau SPP yang diluncurkan pada tahun 1981. Mode kompatibilitas nibble dan byte digunakan sebagai standar perangkat keras yang tersedia di port paralel orisinal, di mana EPP dan ECP membutuhkan tambahan hardware yang dapat berjalan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Mode kompatibilitas atau mode Centronics hanya dapat mengirimkan data pada arah maju dengan kecepatan 50 KB per detik hingga 150 KB per detik. Untuk menerima data, harus mengubah mode menjadi mode nibble atau byte. Mode nibble dapat menerima 4 byte pada arah yang mundur, misalnya dari alat ke komputer. Mode byte menggunakan fitur bidirectional parallel untuk menerima 1 byte dalam 8 bit data pada arah mundur. Lalu interrupt request pada port paralel biasanya pada IRQ5 atau IRQ7. Port paralel, extend dan enhance menggunakan hardware tambahan untuk membangkitkan dan mengatur handshaking untuk mengeluarkan 1 byte ke printer menggunakan mode kompatibilitas. Software harus pertama menulis byte ke data port, lalu yang kedua yaitu cek untuk melihat apakah printer sibuk. Jika sibuk, itu tidak akan menerima data, sehingga data yang telah ditulis akan hilang. Lalu yang ketiga, buat strobe atau pin 1 rendah. Ini memberitahukan printer bahwa data yang benar telah berada di line data 4. Buat strobe tinggi lagi setelah menunggu sekitar 5 mikrodetik, membuat strobe low. Hal ini membatasi kecepatan data, sedangkan EPP dan ECP mengizinkan hardware mengecek jika printer sibuk dan mengeluarkan sinyal strobe atau handshaking lainnya.
hanya satu instruksi I/O yang harus dilakukan untuk meningkatkan kecepatan port ECP, juga mempunyai kelebihan menggunakan saluran DMA dan buffer FIFO. Jadi data dapat digeser tanpa menggunakan instruksi I/O. Dalam protokol EPP mempunyai 4 macam siklus transfer data yang berbeda, yaitu pertama siklus baca data, yang kedua siklus baca alamat, yang ketiga siklus tulis data, yang keempat siklus tulis alamat. Siklus data digunakan untuk mentransfer data antara host dan peripheral. Lalu siklus alamat digunakan untuk mengirimkan alamat saluran channel atau informasi perintah dan kontrol. DP25 memiliki 25 buah pin dengan gambaran di samping. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dani. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari slide yang sebelumnya. Gambar berikut contoh penggunaan port paralel untuk mengendalikan 5 buah view segmen menggunakan ID 74S44 dan 75492. Anda juga dapat mengembangkan menggunakan dot matrix 5x7. Yang perlu diketahui bahwa port control di port paralel menggunakan jenis open collector, di mana jika diukur dengan voltmeter, maka output port control akan selalu berenergi atau 5 volt. Yang dibutuhkan di sini ialah kecerdikan Anda di dalam membuat program. Jika dilihat dari gambar, 7 segmen membutuhkan 7 input yang berasal dari 74LS244. Sedangkan untuk memilih 7 segmen mana yang aktif, Anda cukup memberikan pulsa ke pin IC 75492 yang sesuai. Rangkaian LED-nya terdapat di samping gambarnya. Oke, next. USB ialah port yang sangat diandalkan saat ini. Dengan bentuknya yang kecil dan kecepatan datanya yang tinggi, Anda dapat menghubungkan hingga 127 produk USB dalam satu komputer. USB versi 1.1 mendukung dua kecepatan, yaitu mode kecepatan penuh 12 bits per second dan kecepatan rendah 1,5 MB bits per second. USB 2.0 mempunyai kecepatan 480 MB bits per second yang dikenal sebagai mode kecepatan tinggi. Fungsi USB. Suatu paranti USB dapat dikatakan sebagai sebuah alat transceiver atau pengirim sekaligus penerima, baik host maupun USB itu sendiri. Sebuah istilah baru diperkenalkan, yakni USB function, yang maksudnya adalah peralatan USB memiliki kemampuan khusus, seperti printer, scanner, modem, dan lain-lainnya. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.